ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Sumul atur dumateng Bapak Ibu jamaah pengawasan Ahad Enjang ingkang tansah dipun mulyakaken Allah. Acara pengawasan sampun badhe kawiwitan, namung saderengipun monggo sesarengan munjukaken pangalembana muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat, nikmat ugi kasarasan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Katitik wonten saat enjang menika kula lan panjenengan sedaya saged pinanggih wonten ing slambi Masjid Al Atiq Kauman kanthi wilujeng. So mugi-mugi panjenengan sedaya tansah minengku ing karaharjan satemah saged nderekaken lumampahipun acara pengaosan ngantos paripurna. Shalawat win salam kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula lan panjenengan tenggo syafaatipun wonten ing yaumul kiamah sakmangke. Salajengipun sak perlu badhe kula aturaken ing urutanipun acara wonten saat enjang menika. Acara ingkang angka setunggal inggih punika pambuka. Acara ingkang angka kalih waosan tahlil. Kalajengaken acara ingkang angka 3 waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dungkap acara ingkang angka sekawan inggih punika tanggap pangandikan lan titilaksana ingkang angka gangsal inggih punika mauidhah hasanah ingkang insyaallah badhe kaparingaken panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Ainul Yakin. Pramila monggo acara dipun wiwiti kanthi sesarengan maos umul kitab. Al-Hadiniyah Muhammadus Sholihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Acara ingkang angka kalih inggih menika waosan tahlil ingkang badhe dipun pandhegani dening Bapak Mustain SPDI. Dumateng Bapak Mustain SPDI kula semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, monggo sesarengan kita dherekaken waosan zikir tahlil ugi doaipun. Mugi-mugi napa ingkang dados hajat kita sedaya dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala, lan ugi kirim pandonga dhateng para arwah ingkang pun serat wonten mriki, ugi ahli panjenengan sedaya mugi dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. هدية إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وآل كل وأصحاب كل منهم والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأولياء تسعة وأولياء الله وشهداء الله وعلماء الله في هذه الولاية قداساتك وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأهلنا وإخواننا وجيراننا وطلابنا وجماعاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلينا الحاضرين معهم أجمعين، خصوصا إلى روح من استمعنا هنا بسببهم وكانت القراءتهم خصوصا إلى روحي Simba Kiai Rono Sentikoh wa zaujati wa ila ruhi Simba Kiai Zubair Umar Al-Jailani wa zaujati wa ila ruhi Simba Kiai Abdul Muti wa zaujati wa ila ruhi Simba Kiai Fathatullah wa ila ruhi Simba Kiai Timyati wa zaujati wa ila ruhi Simba Kiai Bakri Tulka wa zaujati wa ila ruhi Simba Kiai Makmuri wa zaujati wa ila ruhi Simba Kiai Mashkuri wa zaujati wa ila ruhi Simba Kiai Ahmad Ma'mun wa zaujati wa ila ruhi Simba Kiai Mukson wa zaujati wa ila ruhi Simba Kiai Haji Zakaria wa zaujati wa ila ruhi Bapak Rintawi Gunoh wa zaujati wa ila ruhi Bapak Haji Masudi Abdullah wa ila ruhi Bapak Haji Sutoyo wa zaujati
wa ila ruhi Bapak Natam, wa ila ruhi Bapak Ahmad Sinwan wa zaujati, wa ila ruhi Bapak Junaidi Sugito wa zaujati, wa ila ruhi Bapak Munawar wa zaujati, wa ila ruhi Bapak Hanafi, wa ila ruhi Bapak Muhtawil wa zaujati, wa ila ruhi Bapak Mawardi Tolka, wa ila ruhi Bapak Abdul Bashir, wa ila ruhi Bapak Nur Rafiq, wa ila ruhi Bapak Suwandi, wa ila ruhi Bapak Sutaji, wa ila ruhi Bapak Rakil Surahman, wa ila ruhi Simbah Sarti Bluro, wa ila ruhi Simbah Sumar Sembluro, wa ila ruhi Simbah Said Magelang, wa ila ruhi Simbah Suparmi Magelang, wa ila ruhi Simbah Nyaman Pulau Kulon, wa ila ruhi Simbah Dariyam Pulau Kulon, wa ila ruhi Bapak Kaspan wa zaujati, wa ila ruhi Bapak Muhadi, wa ila ruhi Bapak Amsuri, wa ila ruhi Bapak Sucipto, wa ila ruhi Bapak Mulyati, wa ila ruhi Simbah Turmudi wa zaujati, wa ila ruhi Simbah Sahri, wa ila ruhi Bapak Rakil Surahman, wa ila ruhi Bapak Junaidi Sugito wa zaujati, wa ila ruhi Bapak Taftayani, wa ila ruhi Bapak Martorejo wa zaujati, wa ila ruhi Bapak Wafiri, wa ila ruhi Bapak Mutobikan, wa ila ruhi Bapak Ikwan Anjani, wa ila ruhi Simbah Zakaria, wa ila ruhi Ibu Haja Muflikatun, wa ila ruhi Ibu Paiyah, wa ila ruhi Mbah Salami, wa ila ruhi Mbah Suparti, wa ila ruhi Bapak Sarwi bin Painem, wa ila ruhi Bapak Sutaji, wa ila ruhi Bapak Sukailan, wa ila ruhi Bapak Rustono Abdul Jalil, wa ila ruhi Bapak Rusdudiono, wa ila ruhi Simbah Mukminin wa zaujati, wa ila ruhi Simbah Mulyono, wa ila ruhi Ibu Rusli Widarse, wa ila ruhi Adik Ahmad Syarif Hidayatullah, wa usulihim wa furu'ihim, anna Allah yataqabbalu minhum ma yasha'u birrahma wal maghfirah, wa yam'umu biridwani wal karama, wa yu'li darajati bil jannati na'ima inda hadratihil aliyah, wa ilkum ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin, ala niyati sidqi wal qabul bihusulil amali wal ma'mul bijai wa syafa'atir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف
اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fin nabiyyina wal mursalin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ma sallamnahu ala nabiyyika wa rasulika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak, في هذا المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ولبيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأصوله وفروعه، ثم إلى أرواح أولياء تسعة ومن حولهم، وإلى أرواح أولياء الله وشهداء الله وعلماء الله في هذه الولاية وتسالاتك وأصوله ومن حوله، وإلينا الحاضرين معهم أجمعين، وآبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأهلنا وإخواننا وجيراننا وطلابنا وجماعاتنا وجميع من أحسن إلينا وأساء علينا، ولمن له حق علينا، ولمن أوصانا واستوصانا وقلتنا عندك بدعاء الخير، خصوصا إلى أرواح المسلمين والمسلمات
وإلى أرواح أسماءهم في هذا القرطاس وأصولهم وفروعهم اجعل وأوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعله فداء لنا ولهم من النار وعتقا لنا ولهم من النار وفكاكا لنا ولهم من النار وبراءة لنا ولهم من النار ونجاة لنا ولهم من النار وأمنا لنا ولهم من النار وسترا لنا ولهم من النار وحجابا لنا ولهم من النار وشراء لنا ولهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمتنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu jamaah pengawasan Ahad Enjang ingkang tansah kula hormati, acara ingkang ketiga inggih punika wawasan ayat suci Al-Qur'an dumateng Ibu Umi Makrifah SPD Out kula semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله واذكروا نعمة الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggap acara ingkang angka sekawan inggih punika tanggap pangandikan dumateng Bapak Kyai Haji Dr. Andes Satibi kula semanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kawula tenggo hikmah fatwanipun Bapak Ustaz Kyai Haji Ainul Yakin, para ibu, para bapak Majelis Taklim Al-Atiq rahimakumullah. Langkung rumiyin kita menunjukkan raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita aturaken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Matur nuwun rawuhipun para ibu, para bapak, mentamika ya. Kita saged tansih dipun paringi kesempatan saged tindak wonten masjid ngupados ilmi lan sanes-sanesipun. Kula wangsuli malih bilih minjang ahad saestu menika titip mangke pun edaraken lebaran menika untuk pengajian besok Ahad tanggal 19 Juli nggih menika Bapak Muhammad Syauqi putranipun Bapak Kyai Haji Zainuddin MZ. Panjenengan badhe midhangaken pengawasan saking niki piyantun Jakarta. Mula mangke nyuwun titip lebaran nika saged dipun aturaken kalian tangga tepalih utawi sederek supados minjang ahad saged rawuh wonten ing Masjid Al-Atiq jamipun sami kados biasanipun pokoke jam 7 sampai jam 9. Ewedene mangke wangsulipun radi molor niku kanton situasinipun Pak Kyai ingkang matur mangke. Mula matur nuwun saking kula panjenengan sami monggo mangke njenengan saged napa ngabaraken maringi pangertosan dumateng sederek-sederek kita supados mangke saged ngerawi pengaosan winjang akad tanggal 11. Matur nuwun saentenipun menika Pak Kyai kuwi sampun rawuh. Kula anggen kula matur cekap semanten wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titi laksana ingkang angka gangsal inggih punika maidhah hasanah ingkang badhe kaparengaken panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kyai Haji Ainul Yakin kanthi panyuwun ing pungkasan acara dipun tutup kanthi doa. Saking kula ing mbok pilih wonten atur pematur kula ingkang kirang
meranani penggalih panjenengan sedaya mawantu-wantu klonyon agungi samudra pangaksami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Kiai Haji Ainul Yakin kula semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sadaqallahu adzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, marilah kita tantintinya bersyukur atas nikmat-nikmat Allah SWT. Kita kembali dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia ini di tahun awal tahun 1448 Hijriah. Tidak terasa jatah kita di dunia sudah berkurang setahun. Nggih napa nggih? Kados mawon tambah nggih. Jenengan usaha pinten jan niki? Kathah pun pitung dosa. Lah niku tegese sampun kirang pitung dosa taun. Lah sisanipun pinten kula panjenengan alhamdulillah boten mangertos. Bersyukur. Amargi umpami kula panjenengan mangertos kurang seminggu, jenengan boten saged cari. Glibak-glibek kurang seminggu Pak. Kisah ngoku padahal durung akeh piye iki libak-libak jenengan boten purun dahar ditawani sate enake ora tertarik niku menawi kula panjenengan Bapak Ibu mangertos benjang menapa kula panjenengan ngadhep ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila saking menika bersyukur kula panjenengan boten ngertos nggih. Tapi sing jelas saya cedhak nggih napa nggih. Nah, jadi semakin dekat itu penting untuk kita sadari agar kita bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyambut hadirnya yaitu malaikat yang Allah utus jurupati ingkang sampun ngelilak-ngelirik dumateng sira nggih mung ngenteni dawuhe sing maha kuwasa niku mara-mara mak det saiki berangkat langsung niku mboten kirim WA rumiyin mboten nek kirim WA kula panjenengan wah remen nggih Bu, siap-siap 5 menit lagi saya datang tertanda malaikat maut. Wah, langsung nih jenengan sakit. Wah, wudu, sholat, ya, minta ampun kepada Allah, ya. Pas 5 menit pas sujud malaikat maut datang, jenengan dipundhut. Waduh nikmat husnul khotimah ini. Nah, pramila saking menika Bapak Ibu monggo sisa-sisa usia yang Allah berikan kepada kita semoga Allah jadikan usia kita lebih berkah nggih. Amin Allahumma amin. Tandhanipun wuswa kala panjenengan niku langkung berkah menawi amal soleh kula panjenengan tambah. Lah niku tambah nggih dipun bandingaken tahun 1447 Hijriah. Di tahun 1448 lebih tambah lagi yang tadinya ya sholat 5 waktunya bolong-bolong ganep ya ditambah sholat sunnah mengiringi sholat wajib untuk menambal
kekurangan sholat wajib kita yang tadinya tahajudnya hanya 1 pekan sekali, tahun 1448 tambah ya jadi 3 kali, 4 kali, dan istiqomah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabatnya, ugi umatipun ingkang tansah nggih derek napa ingkang dipun dawuhaken baginda Rasul Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu hal yang harus kita tingkatkan di tahun 1448 ini adalah yaitu ukhuwah Islamiyah di antara kita, ya, yaitu persaudaraan. Tadi dibacakan oleh sang pembaca Al-Qari'ah, yaitu pembaca ya ayat-ayat Allah, firman Allah di dalam surah Al-Imran dari ayat 102. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surah ini Al-Imran 102, di situ Allah katakan ya ayyuhalladzina amanutaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ayat berikutnya wa'tasimu bihablil jami'a wa la tafarraqu, al-ayat adalah di antara ayat-ayat Allah yang Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjelang akhir hayatnya wasiatkan kepada putranya yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di masa pemerintahan Khalifah Ali terjadilah retaknya persaudaraan muslim, yaitu ada perang besar antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, yaitu bin Abi Sufyan, gubernur Mesir. Karena apa? Karena perselisihan terkait dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan pada tahun sebelumnya. Di mana kalau kita lihat, yaitu Khalifah Utsman bin Affan adalah ada hubungan kerabat, masih satu saudara dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau sebagai seorang gubernur meminta kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah terbaiat menjadi khalifah menggantikan, yaitu Khalifah Utsman bin Affan, minta supaya beliau menangkap pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini diantara yaitu tuntutan yang berikan, tetapi Khalifah Ali berpandangan lain. Beliau lebih kepada ingin menyatukan kaum muslimin, karena beliau tahu bahwa terbunuhnya Khalifah Utsman, khalifah sebelumnya, sebagai bagian dari yaitu fitnah yang melanda persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Ya, akhirnya perang Bapak Ibu antara Muawiyah dengan yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu sejarah sudah berlalu, kita ambil ibrah, pelajaran. Nah, oleh karena itu beliau sebelum meninggal, Khalifah Ali wasiat kepada putranya Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang terpilih sebagai pengganti beliau agar mengembalikan umat pada persatuan dan kesatuan, menidikkan itulah wasiat pertama beliau, dibacakan oleh beliau, dipanggil dengan firman Allah ya ayyuhalladzina amanutaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali tetap sebagai seorang muslim. Ini mengisyaratkan bahwa Bapak Ibu, persatuan atau ukhuwah, fondasi yang utama adalah takwa. Ketakwaan kepada Allah SWT. Berarti apa? Berarti takwa niku tembuti. Takwa di mana? Halo, Bu, takwa niku tembuti. Rasul mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Teng manah kula panjenengan.
Karenanya kenapa Allah mengingatkan kita, laisar birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Jadi kalau kita buka di dalam surah Al-Baqarah, mudah-mudahan saya tidak salah ingat, yaitu jenengan betul Quran betul Bu, Pak betul HP betul betul, ini ku pun tinggi nyuting nih. Nah, HP ini enten Quran ini betul. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita buka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 177, Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili wasailina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdim ila adu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaikal humul muttaqun. Jadi Allah sampaikan laisal birra, bukanlah suatu kebaikan itu antuwalu wujuhakum, bahwa kalian menghadapkan wajah kalian qibalal masyriqi wal maghrib, ke arah timur dan barat. Dados jenengan menawi salat madhep pundi? Barat. Kenging napa? Kok madhep barat? Karena Ka'bah di sebelah kiblatnya. Karena kita berada di belahan timur Ka'bah dan Ka'bah yang menjadi kiblat, perintahnya adalah mengarah kepada kiblat, maka kita menghadap ke barat. Tetapi kalau berada di sebelah barat Ka'bah menghadap ke timur, orang yang sholat dia menghadap ke barat atau ke timur itu belum menjadi ukuran ketakwaan. Nah, ketakwaannya diukur di mana? Yaitu jenengan sholat niku kranten sinten? Kranten Allah Ustaz. Nggih, nek niku panjenengan niku sholat niku kranten Allah, kranten pados ridhonipun Allah, dan niku takwa. Ning nopo saben-saben tiang salat niku kranten pados ridhone Allah? Nopo saben-saben piantun salat niku mesti pengin pikantuk ridhone Allah? Boten. Enten ingkang salat amargi pencitraan dalam rangka kampanye untuk menjadi presiden. Maka di mana-mana salat masjid disuting. Ini calon presiden kita luar biasa, sholatnya ke masjid-masjid. Akhirnya umat terpengaruh, pilih dia, begitu jadi korupsi. Berarti sholatnya dia bukan karena Allah, bukan karena ketakwaan. Berarti tidak setiap itu. Loh, apalagi yang enggak sholat. Apa yang enggak sholat? Wong sing salat wae durung karuan, apa meneh sing ora salat. Oleh karenanya takwa itu ada di dalam hati, keyakinan. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada salah seorang sahabat Nabi, namanya yaitu Ubay bin Ka'ab. Dia seorang ahli tafsir Quran. Di antara para sahabat, tidak semua sahabat ahli tafsir Quran. Ya. Beliau bertanya, apa itu takwa? Maka kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab balik bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang mukmin, apa yang panjenengan lakukan kalau misalnya lewat jalan yang penuh duri, ada duri, ada paku, ada apa sikap yang panjenengan ambil? Khalifah Umar menjawab, maka akan aku perhatikan mana bagian jalan yang tidak ada durinya.
lalu kakiku, nah, ya, rada angel nih ngomong kakiku. Itu akan aku letakkan pada bagian yang tidak ada durinya. Kemudian saya melangkah. Maka saya akan berhati-hati, jangan sampai telapak kakiku menginjak duri. Kata beliau sahabat Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Takwa adalah sikap hati-hati, jangan sampai perbuatanku melanggar hukum Allah, melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Jadi maka aku akan perhatikan bagaimana menurut Allah perbuatanku ini. Nah, itulah takwa. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ketika Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 102 ini menunjukkan betapa pentingnya takwa itu. Sampai Allah katakan haqqa tuqatih, kau harus betul-betul takwa. Ya, maka sekarang lagi tahun ajaran baru, gini betul, masuk, ya, pondok juga baru mulai masuk hari ini. Nanti saya jam 10 ngisi di pondok, pertemuan dengan para wali santri, mendidik anak. Maka Bapak Ibu fokuslah di dalam mendidik anak itu membangun ketakwaannya, bukan keprofesiannya. Itu nanti ketika anak itu TK, PAUD, mulai tanamkan itu. Syarat ketakwaan itu apa? Tauhidnya ya, bagaimana cara menanamkan tauhid pada anak-anak? Biasakan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, menghafal surah-surah yang berisi tauhid seperti surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun. Nah, seperti itu. Itu nanti Allah SWT akan membentuk hati anak kita, cucu kita itu pada ketakwaan arahnya. Nah, jangan sampai kita lengah dalam hal itu, apalagi di era serba digital sekarang. Karena itu bangunan yang sangat penting, ketakwaan. Kalau kita berhasil membangun ketakwaan pada anak-anak kita, cucu kita dengan kokoh, maka insya Allah, ya, kalau nanti misalnya begitu tumbuh kok ada belok sedikit, akan cepat bisa meluruskan. Nah, ya, kembali pada ayat ini. Setelah wasiat takwa, karena begitu pentingnya takwa, kemudian Allah perintah di dalam ayat berikutnya dan disampaikan oleh yaitu Amirul Mukminin yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada putranya Hasan, katakan wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah semuanya, jangan bercerai-berai, nang bersatu. Kau harus persatukan umat yang sekarang pecah belah ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, begitu beliau melanjutkan kepemimpinan ayahnya setelah dipilih oleh kaum muslimin di bai'at, beliau berpikir bagaimana umat ini bersatu, ya, tidak berpecah belah. Maka kemudian beliau tafakur, beliau merenung apa sebetulnya dan kenapa ayah saya dulu berperang, ya, menghadapi Muawiyah, dan apa sebetulnya saya ini kalau tetap berperang menghadapi Muawiyah, apa tujuan saya, apa yang mau saya raih dan sebagainya. Yang karena begitu beliau melakukan tadabbur dan tafakur, merenungkan ayat-ayat Allah Al-Quran dan mengingat wasiat ayahnya yang berwasiat dengan firman Allah ini, maka beliau kemudian berkesimpulan bahwa, ya, kalau ayahnya berperang adalah dengan maksud untuk menegakkan hukum Allah, apakah betul saya berperang karena bermaksud menjaga hukum Allah?
atau justru menghancurkan hukum Allah. Beliau merenung, jangan-jangan saya perang bukan karena Allah. Akhirnya hasil perenungan selama 6 bulan, beliau kemudian bertemu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk melakukan sebuah perundingan bagaimana mencari titik temu agar peperangan berhenti dan kaum muslimin bersatu. Akhirnya karena begitu beliau mendalami ayat ini bahwa Allah perintahkan wa'tasimu bihablillah jami'an. Apa itu tali Allah? Peganglah tali Allah, karena tali Allah lah itu yang menyatukan kalian. Maka kemudian itu yang membuat yaitu ya Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu kemudian ya menyadari bahwa yang bisa menyatukan kalau semua berpegang kepada Al-Qur'an. Karena tali Allah adalah Al-Quran, pemersatu itu adalah Al-Quran. Akhirnya beliau ingat wasiat ayahnya ini, sehingga beliau pun berunding dengan Muawiyah dan beliau akan mengundurkan diri dari kepala negara ya, dengan syarat-syarat, yaitu jabatan itu diberikan kepada Muawiyah, tapi dengan syarat setelah Muawiyah nanti lengser diserahkan kepada kaum muslimin, dialah kaum muslimin yang menetapkan siapa pengganti berikutnya. Ringkas kisah, maka ya Hasan bin Ali bin Abi Thalib beliau mengundurkan diri dari khalifah, jabatan kepala negara, dan diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena pentingnya persatuan sehingga tahun itu disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan kaum muslimin. Karena diingatkan di ayat itu, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan firman Allah dalam surah yaitu Al-Imran ayat ya 103 itu Allah mengingatkan. Setelah Allah katakan wa'tasimu bihablil jami'a wa la tafarraqu, kalian berpegang teguhlah pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Diingatkan oleh Allah, wadkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, id kuntum a'daan, ketika kalian bermusuhan satu sama lain. Fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah satukan hati di antara kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah itu bersaudara. Bapak Ibu ya, jadi di ayat ini Allah mengingatkan peristiwa-peristiwa peperangan, permusuhan, yaitu sebelum Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah mereka. Jadi Bapak Ibu, Madinah dulunya itu bernama Yastrib. Apa namanya? Yastrib. Ya, yang menamakan Madinah Al-Munawwarah adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Ketika bernama Yastrib itu, ya, Madinah itu sering kena wabah penyakit ini. Kemudian Rasulullah berdoa mohon kepada Allah agar wabah dijauhkan dari Yastrib itu. Dan di antara kemudian nama itu ternyata berpengaruh. Maka beliau pun merubah nama Yastrib itu menjadi Al-Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Nah, maka jenengan kalau ngasih nama anak harus hati-hati. Anaknya dinamakan siapa? Cucunya dinamakan siapa? Jenengan kalau punya anak, menamakan anaknya harus dilihat. Bocah kok dijenengne kuwi? Enggak, jenenge iki jenengan rubah sebagai nenek, sebagai kakak. Itu Rasulullah. Ali bin Abi Thalib punya anak pertama yang Hasan itu. Apa nama Hasan siapa yang beri? Rasulullah. Lah kalau Ali menamakan siapa? Anaknya itu dinamakan Harb. Harb itu artinya apa? Perang. Anaknya, putuku dijenenge sapa? Harb. Lah kok Harb perang? Kenapa kok?
Sayyidina Ali itu menamakan perang? Harb. Karena beliau itu seorang tentara, ya, militer. Sayyidina Ali itu adalah ahli perang. Nek perang menangan, cilik nek perang menangan. Pedangnya disebut Zulfikar, punya 2 mata. Jadi kayak supet gini pedangnya Sayyidina Ali itu. Wah, kalau sudah Zulfikar ini, wah, walaupun beliau kecil, lincah beliau. Maka kenapa kalau dalam jajaran militer Sayyidina Ali itu panglima perang? Karena begitu anak dinamakan Harb. Oh, bapaknya jago perang. Tapi Rasulullah kan, enggak, jangan. Adapun yang ini namanya Hasan. Hasan, penuh kebaikan. Rasulullah mengatakan, dialah nanti menjadi pemersatu umat. Jadi ketika Hasan masih kecil itu sudah dipangku, dia mengatakan ini pemuda surga. Pemimpin pemuda di surga adalah Hasan, dan dia menjadi pemersatu umat nanti. Betul yang Rasul sampaikan. Jadi kalau panjenengan punya anak atau cucu, dinamakan yang bagus. Karena nama itu bagian dari doa. Maka dirubah oleh Rasulullah SAW, namanya menjadi Al-Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Bapak Ibu, ketika bernama Yastrib, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, yang namanya orang-orang Yastrib itu bersuku-suku. Suku yang besar diantara namanya Aus dan Khazraj. Ya, apa yang terjadi? Perang. Berapa lama? 120 tahun. Perang itu, Aus dan Khazraj itu perang 120 tahun. 120 tahun, Pak. Perang damai, perang damai, perang damai. Bingung sampean menyatukan itu gimana ya caranya ben ora perang itu. Perang damai, perang. Sampai yang tua-tua habis. Wae mati ning perang terus. Kalau ini kurang. Lah terus termasuk dibantu oleh Yahudi. Yahudi Bani Nadir sama Bani Qainuqa. Satu Bani Nadir membela suku Aus, Bani Qainuqa Khazraj. Perang. Lah yang memprovosi perang siapa? Ya Yahudi itu. Yahudi itu. Tapi begitu Allah mengutus Rasulnya, mereka bertemu dengan Rasulullah SAW pada tahun 12 kenabian. Kemudian mereka berbaiat kepada Rasul, masuk Islam. Lalu kemudian Rasulullah mengirim sahabatnya yaitu Abdullah bin Umar, ya, yaitu salah seorang sahabatnya, ya, itu untuk berdakwah di tengah-tengah mereka. Maka kemudian Allah pun menyatukan hati mereka dengan hadirnya Rasul di tengah-tengah mereka. Maka yang menyatukan itu adalah Allah, hati mereka itu. Fa'alafa baina qulubikum, maka dia Allah pun menyatukan hati kalian. Fa'astahtum bi ni'matihi ihwana, maka jadilah kalian yaitu ya dengan penuh keimanan itu persaudaraan. Jadi karena yaitu tunduk patuh pada Allah dan Rasulnya, bersatu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Kemudian, tapi persatuan ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Dia sesuatu yang harus diperjuangkan, tapi hasilnya Allah yang menentukan. Jadi kita disuruh berjuang, menyatukan kaum muslimin. Maka disitulah posisi amar ma'ruf nahi mungkar menjadi penting. Sehingga pada ayat berikutnya persaudaraan harus dijaga, ya, dengan adanya jamaah di tengah umat yang berdakwah menyeru kepada kebaikan dan merintah yang ma'ruf mencegah yang mungkar. Allah katakan wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maka ayat inilah perintah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar.
amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf, bukan amar ma'ruf nyambi mungkar. Jenengan tahu ada orang amar ma'ruf tapi nyambi mungkar. Entah nyambi mungkar ya? Nyambi entah nggih? Bahasa Jawa Timur ya. Apa? Sambil melakukan kemungkaran tapi menyuruh kebaikan. Ada enggak orang yang menyuruh orang lain baik tapi caranya mungkar? Halo Pak, ada enggak nyuruh orang berbuat baik tapi caranya dengan melakukan kemungkaran? Ayo, ada enggak? Adu domba, adu domba, adu domba, domba di, ayo adu domba ambil, terus campur laki-laki perempuan, ono sing teler barang. Bisa gitu. Dia menyuruh orang lain berbuat kebaikan dengan apa? Dengan lagu, tetapi menyanyikannya sambil bergoyang ria. Perempuan lagi, di hadapannya laki-laki yang bukan suaminya, bukan mahramnya. Kira-kira yang dipikir laki-laki apa? Bu, hah? Yang dipikir apa Pak? Pak, ono penyanyi dangdut mau muter-muter nang ngarepe jenengan. Lagune apik. Ngingatkan tentang apa? Mati. Sehingga jenengan sampai menangis. Tapi dia bergoyang ria dengan menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Dosa napa mboten? Dosa napa mboten? Nah, itu namanya amar ma'ruf nyambi mungkar. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Loh, jenengan ada yang bilang, maka jangan sampai seperti itu. Itu tipu muslihatnya setan. Zuyina linnasi, dijadikan indah dalam pandangan manusia. Oh, setan. Maka harus hati-hati. Tapi juga nahi mungkar itu tidak boleh bil mungkar. Nahi mungkar harus bil ma'ruf. Ada orang judi, Pak. Judi neng pos kampling. Pos kamplingin jenengan itu. Misalnya di depan rumah jenengan nggih judi. Judi itu mungkar enggak? Mungkar napa? Ada enggak yang lebih mungkar dari judi? Ada yang mengizinkan orang berjudi dan yang mendahului para penjudi. Terus gimana cara nahi mungkarnya? Ayo, gimana menghentikan kemungkaran tuh? Maka Rasul sampaikan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati wa bilisanihi fa illam yastati wa biqalbihi wa dzalika taful iman. Siapa yang melihat kemungkaran maka hentikan dengan tangannya kalau mampu. Kalau enggak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan benci dalam hati. Tapi hati-hati ketika menghentikan dengan tangan, tidak boleh muncul kemungkaran baru. Jenengan tahu pos kampling niku miliknya siapa? Miliknya siapa? Miliknya warga, artinya itu fasilitas umum. Maka ketika menghentikan orang judi tidak boleh pos kamplingnya rusak. Wis bakar we, bakar wis barake molo we. Wah, itu namanya mencegah kemungkaran dengan menimbulkan kemungkaran baru. Enggak boleh, enggak boleh. Jadi tidak boleh merusak fasilitas umum karena menghentikan kemungkaran atau membawa korban jiwa dipentungi sampai mati. Ya tidak boleh juga.
Jadi ada fikihnya, ada aturannya. Itulah pentingnya ngaji. Ya, gitu. Nanti kalau nggak ngaji nggak ngerti. Kalau misalnya nggak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Habis lisan nih, wedi Ustaz, mau aku iso dibandem kok karo wonge. Mas, judi itu haram. Iso-iso sampean malah cilaka kok. Wah, ngewaneni dia. Jenengan tidak berani akhirnya, maka minimal benci dengan di dalam hati, lalu didoakan, ya Allah beri hidayah mereka. Kalau tidak, engkau tahu yang terbaik untuk mereka, aku serahkan kepada engkau ya Allah, bagaimana supaya judi ini berhenti. Diwiriti, dizikiri dongane, akhirnya bubar. Itu karena saya alami sendiri. Neng ngarep omah, di depan rumah saya, baru beli rumah di situ, ya. Kemudian nempat di situ, ono pos kampling neng ngarep omah, tinggi judi, Pak. Kadang tinggi mabuk barang, waduh gitu. Sampai teman saya, sampean kok kuat neng gini, Ustaz? Sampean kok kuat neng gini, yo? Kuat bias, ini ya ora kuat, ini yo piye meneh, nah, gitu kan? Pokoknya didongakne. Alhamdulillah, ya, apa kebijakan RT, kemudian pos kamplingnya dipindah karena permintaan dari pemilik tanah. Sebab berdiri tidak di tanah warga, tidak di tanah milik umum. Alhamdulillah, pindah neng di wis. Yang penting orang yang ngarep omahku sih, ya, gitu. Jadi kemampuannya hanya doa. Ya sudah, doa. Ambil saya punya jadwal di masjid, ya begini nih ngomong, judi itu haram. Hasilnya kalau dimakan anaknya bisa sulit didik jadi anak soleh. Dongone ra mandi. Wah, wis sepikire aja dikuwencengne ngono. Nah, wis mbuh sapa sing rumangsa ya kupinge panas ya ben ngono ya. Berarti kalau kupingnya panas berarti cek normal, berarti masih punya iman. Nah itu, jadi kalau kita itu melakukan kesalahan lalu ada yang ingatkan kuping kita panas, nah berarti itu kita, hati kita masih hidup, belum mati. Jadi si ono iman. Wah, nah berarti masih ada iman. Tapi kalau sudah nggak mempan, dablek, nah gitu, itu hatinya mati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu posisi amar ma'ruf nahi mungkar sangat penting untuk apa? Menjaga persatuan dan kesatuan. Ingatkan, ya, supaya yakni apa? Persatuan dan kesatuan yang mengundang ridha Allah SWT. Ya, mengajak orang untuk berpegang pada aturan pelajaran Islam, karena di situ adalah Allah katakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, harus ada di tengah kalian sekelompok orang yang menyeru kepada al khair kebaikan, yakni ma amarallah, apa yang Allah perintah. Al khair juga dimanai al Islam, menyeru kepada Islam. Al-khair juga dimaknai oleh para ulama, Allah menyeru kepada jalan Allah, kemudian menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, yaitu menyuruh orang untuk mengerjakan setiap amal kebaikan yang tidak perlu dalil bahwa orang tahu itu baik. Jujur niku apik napa mboten? Sae. Enggak perlu dalil orang tahu jujur itu baik. Lawannya jujur itu apa? Lawan jujur no? Jujur lawannya apa? Bu, jujur lawannya apa? Hah? Dusta. Ya, pembohong. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, katakan perkataan yang sadidan, yang benar, yaitu jujurlah jadi orang itu.
Jangan jadi pendusta, pembohong. Orang tahu bohong itu bagus atau jelek? Jelek kalau bagus? Iya, nggak perlu dalil. Yang namanya bohong itu mesti jelek. Nggak perlu dalil ayat. Nah, itulah yang dimaksud al-ma'ruf. Yang tidak memerlukan dalil, semua orang tahu bahwa itu baik. Sebagaimana al-munkar, tidak perlu dalil, semua orang tahu bahwa ya mencuri itu baik atau buruk? Enggak perlu dalil. Korupsi itu baik atau buruk? Enggak perlu dalil. Nah, mencegah dari yang mungkar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat diperingatkan, yaitu apa? Peringatan kehancuran. Kalau sampai kita bercerai-berai, hancur kita. Allah katakan wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina tafarraqu, seperti orang-orang yang mereka bercerai-berai, wahtalafu, mereka berselisih, mim ba'di, dari sesudah maja'ahum, apa yang datang kepada mereka, al bayinatu, al mu'jizatu, bukti-bukti kebenaran, wa ulaika lahum azabun alim, maka bagi mereka itulah bagi mereka adalah siksa yang pedih. Maka Bapak Ibu diingatkan, peringatan agar umat tidak meniru umat terdahulu. Siapa? Ahli kitab Yahudi dan Nasrani, yang tercecah belah bukan karena tidak tahu, melainkan karena hawa nafsu. Hawa nafsu dia. Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu bahwa nanti di dalam Taurat, diberitahukan dalam Taurat kepada orang Yahudi, di Injil kepada orang Nasrani, akan datangnya Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Bahkan mereka pun meyakini akan kedatangan Nabi akhir zaman. Allah perintahkan agar mereka beriman dan mengikuti Nabi akhir zaman itu. Artinya bersatu, tidak bercerai-berai. Tapi begitu datang Nabi akhir zaman yang Allah janjikan di kitab Taurat dan Injil dengan berbagai mukjizat yang ada, mereka bukannya beriman, sebagian besar mereka menentang. Maka disitulah Allah katakan, yaitu mereka itu wahtalafu, berselisih. Berselisih setelah apa? Setelah tahu bahwa Nabi itu ternyata tidak dari golongan mereka. Nabi itu ternyata tidak dari kelompok mereka. Nabi itu ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan, harusnya dari golongannya, dari sukunya, dari kaumnya. Akhirnya mereka berselisih. Bukan karena tidak tahu itu Nabi yang hak akhir zaman, justru karena setelah tahu. Berarti apa? Mengikuti hawa nafsu. Maka Bapak Ibu, kenapa tanda kita itu mengikuti hawa nafsu itu pokoknya nak teratek konggonku mah mas, pokoknya kudu wongku. Nah, itu berarti hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsu, maka dimasukkan oleh Allah ulaika humul ghafilun, mereka itu orang-orang yang ghafil, orang yang lalai. Ya, maka dialah yang dikatakan oleh Allah dalam surah, yaitu nah ini, dan saya enggak ingat ya. Jadi dalam surah Az-Zuhruf, Az-Zuhruf itu surah ke-43 ya, 43 42. Nah, 43. Jadi Allah SWT berfirman pada ayat ke-23. Bentar. Jadi keliru ingat saya. Surahnya
Jadi ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Jadi tahukah kau terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Sebagai Tuhannya. Dan ini supaya Al-Jathiyah. Jadi surah Al-Jathiyah ayat ke 23. Afara'aita manit takhadha ilahahu hawahu. Tahukah engkau orang yang menjadikan yaitu sesembahannya itu hawa nafsunya? Wa adallahullahu ala ilmin. Allah pun sesatkan dia karena ilmunya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Lalu Allah kunci mati pendengarannya dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi disawatan. Allah jadikan pada penglihatannya tutup. Fama yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa beri petunjuk setelah Allah tidak beri petunjuk? Afala tadzakarun. Apakah kalian tidak mau ambil pelajaran? Jadi Allah tanya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Muhammad, tahu enggak kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya, menyembah hawa nafsu. Orang yang menyembah hawa nafsunya, hawa nafsu sebagai sesembahnya. Meskipun dia punya ilmu, tersesat karena menjadikan hawa nafsu sesembahnya. Ayat ini menunjuk kepada siapa? Kepada Abu Jahal. Abu Jahal yang digelari Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Dia karena menjadikan hawa nafsunya sebagai pimpinannya, maka meskipun tahu Nabi Muhammad benar, tidak mau ikut. Suatu malam dia tawaf bersama pamannya, yaitu yang bernama Walid bin Mughirah. Aman katanya. Ini dua-duanya dari Bani Makhzum. Walid bin Mughirah orang terkaya se-Mekah. Anaknya 12 laki-laki semua. 10 laki-laki. Di antara anaknya adalah Khalid bin Walid. Nah, masuk Islam. Walid bin Mughirah tidak masuk Islam. Abu Jahal ponakannya. Dia adalah kalau sekarang bergelar profesor doktor. Pendidikannya tinggi. Dia digelari Abdul Hakam, bapak kebijaksanaan. Tapi karena hawa nafsu jadi sembahannya, maka dia tersesat. Suatu malam dia tawaf bersama pamannya. Paman, Muhammad itu bener, janiki bener. Loh, dek iya. Loh apa buktinya nek bener? Lah iya waktu dheweke lagi umur 30 tahun, awake dhewe rame-rame memberi gelar Al-Amin. Al-Amin. Rasulullah mendapat gelar Al-Amin pada usia 30-an tahun karena berhasil menyatukan suku di Mekah yang hampir perang. Cerdas Rasulullah, orang bisa dipercaya. Lah iya, waktu usia masih muda kita beri gelar Al-Amin. Sekarang usia 40 tahun lebih malah kita katakan dia itu gila. Jadi iki sing gila wae dhewe apa dhewe. Lah kowe kok gak melu nek ngerti bener. Yo sorry paman, aku kon melu dhek ya. Wong dhek cah yatim. Wong ra duwe duit, kurang apa? Miskin Muhammad ki, masa aku kon melu wong miskin. Ora duwe duit, cah yatim dhisik. Apa kata para wanita Mekah nanti tentang Abul Hakam? Wah, Abul Hakam dulu milu Muhammad cah wingi sore. Enggak kan. Berarti Abu Jahal tahu Rasulullah benar dalam kebenaran. Kenapa tidak diikuti? Karena hawa nafsu, gengsi. Sorry bro, egonya. Kowe ngerti ra pangkatku piro, bintang piro? Oh, macem-macem masuk aku kan bilang. Nah, itu ego namanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati kita. Ya. Karena kalau sampai kita mengedepankan ego kita, hawa nafsu kita, meskipun itu benar, kita enggak bisa ikut. Kita akan menolak. Maka tundukkanlah hati kita itu pada Quran, pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu, mudah-mudahan tahun 1448 Hijriah ini menjadi tahun yang lebih baik, tahun persatuan bagi kita kaum muslimin. Maka Bapak Ibu, monggo yang ada persoalan-persoalan sesama saudara ya, itu diperbaiki. Dan banyak-banyaklah berdoa dengan doa persatuan.
Rabbana firlana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillalil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Saya lupa surahnya apa ya, nanti jenengan bisa cari doa persatuan ya. Tanya sekali-kali ke Mbah Google ndak apa-apa. Nanti dicek di Qur'annya bener enggak seperti yang dibaca Ustadz ya. Doa persatuan ini penting ya, sehingga Allah menyatukan hati kita. Oleh karena yang menyatukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di jalan yang diridhoinya hingga kita menghadapnya, sehingga kita punya akhir hidup yang husnul khatimah. Ila diniyah wa bi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amun kafi mazidah ya Rabbana kama yang bagi li jalali wajhika wa tim sultanik. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhumma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna tinabah ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa taatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqqatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana ta'budana rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatu wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Ilal muwafiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.